Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI yang akan menyampaikan tausiah Isra Mirajnya dengan mengambil tema memaknai dan menghayati kisah perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kepada Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah, kita dihimpun oleh Allah pada pagi hari ini di tempat yang paling mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang mulia yaitu waktu subuh, waktu di mana Rasulullah mendoakan keberkahan untuk umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu pagi. Kita dihimpun di bulan yang istimewa yaitu bulan Sya'ban, bulan yang kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Maka amal saleh di saat manusia lupa itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Apa alasannya? Ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ya Rasulullah, lam araka tasumu fi syahrin ma tasumu fi Sya'ban. Ya Rasul, tidak pernah aku melihat engkau puasa
sebanyak engkau puasa di bulan Sya'ban. Maka beliau mengatakan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, diapit oleh 2 bulan mulia, Rajab dan Sya'ban. Maka banyak orang hanya fokus dengan Rajab, fokus dengan Ramadan, melupakan Sya'ban. Padahal kata Nabi, wa dzalika syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Ini bulan di mana amal-amal saleh diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku senang ketika amalku diangkat ke hadapan Allah saat itu aku sedang puasa. Maka mudah-mudahan Allah menolong kita untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi di bulan Sya'ban untuk mempersiapkan diri menyongsong Ramadan. Dan kita berkumpul di pagi hari ini dalam rangka menunjukkan cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mentadabburi perjalanan Isra Mi'raj beliau. Maka mudah-mudahan kecintaan kita terhadap Nabi menghimpun kita bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Satu kali ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang kiamat. Ya Rasulullah, matas sa'ah? Ya Rasul, kiamat itu kapan? Jadi orang bertanya kiamat kapan, sejak zaman dulu sudah ada. Maka Rasulullah balik bertanya, wa madza a'datta li ajliha? Apa yang kamu siapkan untuk menghadapinya? Kiamat kapan tidak penting, karena itu ketetapan Allah pasti terjadi, waktunya Allah yang tahu. Yang terpenting apa bekal kita untuk menyongsongnya. Maka sahabat ini tawadhu, dia menjawab, la syai', tidak ada ya Rasul, illa anni uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi kemudian bersabda dengan sabda yang membuat para sahabat begitu bergembira. Apa kata beliau? Al-mar'u ma'aman ahabba. Manusia nanti akan dihimpun bersama orang yang dia cintai. Maka kata sahabat, fama farihna bi syai'in farahana bi qauli Rasulillah anta ma'aman ahabba. Tidak pernah kami bergembira seperti kegembiraan kami mendengar hadis Nabi, kamu bersama orang yang kamu cintai. Maka kata Anas bin Malik, fa uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal mithla a'malihim. Maka aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Aku berharap dengan cintaku kepada mereka kelak dihimpun oleh Allah di surga bersama mereka, meskipun belum sanggup beramal seperti mereka. Kita belum sanggup istighfar sebanyak yang dibaca oleh Nabi. Dalam sehari Nabi beristighfar dalam satu riwayat 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Kita belum sanggup. Dalam satu malam ya, Rasulullah qiyamul lail. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Rasulullah qiyamul lail itu hingga kedua telapak kaki beliau pecah-pecah. Maka Bapak Ibu yang telapak kakinya pecah-pecah,
Mudah-mudahan karena qiyamul lail. Kita belum sanggup, tapi dengan kecintaan kita terhadap Nabi, mudah-mudahan kelak kita dihimpun oleh Allah bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Isra Mi'raj adalah perjalanan yang maha dahsyat, perjalanan yang luar biasa, syarat dengan hikmah. Apa yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 setelah kenabian ditinggal wafat oleh 2 orang tercinta. Pertama yaitu istri beliau yang bernama Khadijah, wanita yang mensupport seluruh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga ditinggal oleh paman beliau yaitu Abu Talib, orang yang melindungi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seluruh manusia di muka bumi tidak bisa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menghibur Nabi dengan peristiwa Isra Mi'raj. Allah sadarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memiliki penolong dari kalangan manusia, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki penolong yang tidak terkalahkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah memiliki banyak pembela, tidak hanya dari kalangan manusia, tapi juga dari kalangan malaikat. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa kedua, Rasulullah berdakwah di Makkah ditolak oleh orang-orang musyrik, dituduh tukang sihir, dituduh pendusta. Maka Rasulullah mencoba berdakwah ke negeri Taif. Rupanya penolakan penduduk Taif tidak kalah dahsyat dengan penduduk Makkah. Rasulullah dilempari batu sehingga berdarah-darah kaki beliau. Maka datanglah Jibril bersama malaikat yang menjaga gunung. Apa kata Jibril? Innallaha qad sami'a ma qalu laka wa ma raddu alaika. Sungguh Allah mendengar seluruh perkataan kaummu kepadamu. Allah juga mendengar bagaimana penolakan mereka terhadapmu, caci maki mereka terhadapmu. Wa ma'i malakul jabali. Bersamaku ini ada malaikat yang menjaga gunung. Dia siap mentaatimu dalam seluruh perintahmu. Maka malaikat yang menjaga gunung berkata, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Hei Muhammad, kalau kamu berminat, aku akan timpakan kepada mereka 2 gunung besar. Rasulullah dilempari batu, malaikat hendak balas apa Pak? Gunung. Untung Nabi tidak punya watak seperti kita. Kalau kita yang ditawari malaikat yang menjaga gunung hari itu, mungkin kita bilang, oh silahkan, hancurkan sehancur-hancurnya. Itu kalau kita.
Rasulullah tidak seperti itu. Ketika ditawari oleh malaikat yang menjaga gunung, apa jawaban beliau? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap kelak Allah melahirkan dari keturunan-keturunan mereka manusia-manusia yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka doa Nabi ini mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi tidak terzalimi saja, itu doanya mustajab, apalagi ini terzalimi. Doa Nabi mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Taif ini menjadi wilayah yang kelak disterilkan oleh Allah dari orang-orang murtad. Setelah Rasulullah diwafatkan oleh Allah, orang yang kembali murtad. Tapi Taif atas izin Allah, berkah doa Rasulullah, disterilkan oleh Allah dari orang-orang murtad. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah menghadirkan perjalanan yang maha dahsyat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Isra Mi'raj. Ini isyarat ketika manusia dalam kehidupannya dihadapkan pada kesulitan demi kesulitan, maka dia membutuhkan ya rihlah. Rihlah itu bahasa kita piknik. Kalau Bapak Ibu ya menghadapi problem yang banyak, rasanya pikiran buntu, suntuk rasanya, maka cobalah rihlah, piknik. Maka rihlah yang Allah hadirkan untuk Rasulullah ini bukan sekedar rihlah ardhiyah ya, tapi juga rihlah samawiyah. Isra ini rihlatun ardhiyatun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lalu Mi'raj ini adalah rihlatun samawiyatun minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Maka kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, jangan hanya rihlah yang sifatnya ardhiyah, sekedar liburan saja. Memang sedikit mengurangi beban kehidupan kita. Begitu Bapak Ibu jalan-jalan ke puncak, ke Anyer, pantai, maka pulang hatinya fresh. Tapi begitu kena macet, stres lagi. Ini rihlah ardhiyah, tidak kuat, tidak kokoh. Maka kita diperintahkan ya untuk apa? Rihlatun samawiyah. Cobalah isi dengan menghadiri majelis ilmu ya di Masjid An-Nur Keranggan, maka pulang ya hatinya tenang. Cobalah menghadiri zikrullah, cobalah baca Al-Quran, cobalah ya bersilaturrahim, maka ini rihlatun samawiyah yang menghilangkan kesedihan dan kesulitan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa saja hikmah yang kita bisa petik dari perjalanan Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama yaitu ahamiyatu tazkiyatin nafs, urgensi daripada penyucian jiwa.
Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh malaikat Jibril yang mengendarai burak. Burak ini kendaraan warnanya putih, lebih besar daripada himar, lebih kecil sedikit daripada bighal. Kecepatannya itu sejauh pandangannya. Jadi dia meletakkan kakinya pada pandangan terjauhnya. Ya, bisa dibayangkan bagaimana kecepatan burak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Rasulullah mengendarai burak, maka dalam satu riwayat Jibril membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu membersihkan hati beliau dari segala kotoran, kemudian memenuhinya dengan keimanan. Ini kata Imam Al-Ghazali, isyarat pentingnya tazkiyatun nafas di dalam kehidupan. Bahkan manusia yang paling mulia itu masih butuh tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Kalau Nabi caranya dibelah dadanya oleh Jibril, dicuci dengan air zam-zam, dibersihkan dari segala kotoran, lalu dipenuhi dengan keimanan. Maka ada dua unsur tazkiyatun nafas di situ. Pertama takhliyah, pakai kha, artinya membersihkan, mengosongkan. Kemudian yang kedua tahliyah, ya, yaitu memenuhi dengan kebaikan. Ini inti daripada tazkiyatun nafas, membuang yang jelek lalu diisi dengan yang baik. Segala sifat-sifat buruk dibuang, kesombongan, hasad, bakhil, ya, dibuang dari hati kita, lalu diganti dengan sifat-sifat baik. Riya diganti ikhlas, sombong diganti tawadhu, pelit diganti dermawan, pemarah diganti kesabaran. Ini tazkiyatun nafas. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, maka apa pentingnya tazkiyatun nafas ini? Ketika hati bersih, maka orang ringan beramal salih. Makanya meskipun hujan, ya, bahkan sebagian titik banjir. Saya tadi perjalanan ke sini ragu-ragu ada jamaahnya atau tidak. Tapi Masya Allah penuh ini Masjid An-Nur, ya. Sampai bapaknya hadir, ibunya hadir, anak-anaknya pun hadir. Padahal masih subuh. Saya khawatir ini kalau acaranya siang sedikit, ya, harus pasang tenda kita. Maka ini isyarat, insya Allah kalau subuhnya seperti ini, kebangkitan Islam sudah dekat. Dan itu insya Allah dimulai dari Masjid An-Nur. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau hati bersih, maka amal soleh mudah. Maka lihat, kenapa dulu generasi-generasi terbaik itu berhasil mengukir amal-amal yang dahsyat, yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Contoh, Utsman bin Affan itu sholat witir dalam satu malam jumlahnya 1 rakaat. Loh kok cuma sedikit Ustaz? Banyakan saya 3 rakaat. Berarti saya lebih hebat dari Utsman. Lihat dulu sholat witirnya Utsman 1 rakaat, tapi khatam Quran.
Ada yang mau coba Pak? Ya, Masjid An-Nur nanti request imamnya, Ustadz nanti malam sholat witir 1 rakaat khatam Quran. Insya Allah malam berikutnya taubat nasuha semua. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mundur generasi tabi'in. Ada seorang tabi'in ahli fikih namanya Imam Urwah bin Zubair. Satu kali diuji oleh Allah dengan penyakit semacam tumor pada kakinya. Maka dokter sepakat ini harus diamputasi, nggak ada jalan lain. Maka hari itu belum ada obat anestesi. Tabib sepakat, mohon maaf wahai imam, kami sarankan Anda minum khamr untuk menghilangkan sakit. Kata Imam Urwah bin Zubair, aku tidak mau. Kalau begitu Anda harus dipegangi banyak orang. Kata beliau, enggak perlu, cukup biarkan aku sholat. Saat sholat itu silahkan amputasi kakiku. Maka beliau sholat dengan begitu khusyuknya, merasakan lezatnya kebersamaan dengan Allah. Maka orang yang mencapai tingkatan itu, penderitaan duniawi tidak ada lagi artinya. Maka saat beliau sholat diamputasi kakinya, beliau tidak merasakan apa-apa. Padahal alat amputasi yang paling canggih zaman itu cuma gergaji. Kenapa orang bisa beribadah begitu dahsyat? Apa sebabnya? Ya, hati yang bersih. Kemudian hati yang bersih ini menjadi syarat kebangkitan umat untuk meraih kejayaannya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ketika kaum muslimin mengalami kekalahan pahit dalam perang salib yang pertama tahun 489 hingga 492, maka negeri-negeri kaum muslimin dicaplok oleh orang-orang kafir. Setiap hari terjadi pembantaian demi pembantaian. Sampai kata ulama ahli sejarah, pernah dalam satu hari di area Masjidil Aqsa dibantai tidak kurang dari 30.000 kaum muslimin. Maka darah membanjiri pelataran Masjidil Aqsa itu sampai 1 mata kaki. Banjir darah. Maka ulama yang merasakan episode kelam itu diantaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali. Beliau lahir tahun 450, wafat tahun 505. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, apa sebab kemunduran umat hari itu? Karena hati yang keruh, dipenuhi dengan hubbud dunya, cinta kepada dunia. Kalau orang berkumpul maka yang dibahas dunia. Berapa luas sawahmu? Berapa tipe rumahmu? Baju yang kamu pakai itu merek apa? Kendaraanmu ada berapa? Kalau ibu-ibu kumpul yang dibahas bukan sampai juz berapa tilawahnya, bukan. Tapi sampai episode berapa sudah? Ya, sinetronnya. Berapa kilo emas yang kamu punya? Maka sudah dipenuhi hubbud dunya, ditambah lagi perpecahan yang luar biasa yang menimpa kaum muslimin hari itu. Fanatisme suku, fanatisme kelompok, fanatisme mazhab. Maka biasa pertanyaan hari itu bunyinya begini, apa hukumnya mazhab Hanafi nikah sama mazhab Syafi'i? Ikhwannya
mazhab Hanafi, akhwatnya mazhab Syafi'i. Boleh enggak? Saking parahnya perpecahan yang menimpa umat hari itu. Bahkan mereka sudah tahu pasukan salib dalam perjalanan ke negeri mereka masih sempat berpecah belah. Maka Imam Al-Ghazali melihat keadaan manusia seperti ini, diajak jihad percuma. Kok diajak jihad? Diajak sholat jamaah nggak ada yang datang. Apalagi subuh, apalagi hujan. Diajak ngaji nggak ada yang datang. Apalagi diajak jihad fi sabilillah, mempertaruhkan jiwa dan raga demi membela agama Allah. Percuma. Maka beliau fokus mendidik manusia agar kembali ke jalan Allah, membersihkan hati mereka, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama di tengah manusia. Maka beliau menulis kitab Ihya Ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Beliau membuat halakoh-halakoh ilmu, madrasah-madrasah. Maka perjuangan beliau ini diakui oleh para ulama. Beliau punya peran besar dalam kebangkitan umat zaman itu. Maka dari binaan-binaan beliau lahirlah mujahid-mujahid fisabilillah. Ada Ali As-Sulami yang menulis Kitabul Jihad. Kemudian diteruskan generasi-generasi berikutnya hingga era Nuruddin Zanki, ya, Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, sampai berhasil mencetak generasi hebat seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Maka akhirnya berhasil mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Al-Aqsa dikembalikan ke pangkuan kaum muslimin dalam perang dahsyat namanya perang Hittin. Ini terjadi tahun 583. Jadi kurang lebih 78 tahun setelah Imam Al-Ghazali wafat. Jadi tazkiyatun nafas penting. Kita merasakan lezatnya ibadah kepada Allah. Kita bisa meraih kejayaan umat itu kalau hati kita bersih. Ini pelajaran pertama dari Isra Mi'raj. Kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu pelajaran as-saba 'alal iman, teguh di atas keimanan. Di antara pelajaran yang ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj, makanya kata Allah, linuriyahu min ayatina, agar kami menampakkan kepadanya ayat-ayat kami. Maka Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj mendapatkan pemandangan yang luar biasa. Beliau mencium bau yang sangat harum. Beliau bercerita, lamma kanat lailatun usriyabi, di malam aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah, wajadtu raihatan tayyibatan, aku mendapati bau yang sangat harum. Fasa'altu Jibril, aku bertanya kepada Jibril, ma hadhihir raihatu tayyibah, wahai Jibril, ini bau harum apa? Luar biasa. Maka Jibril menjawab, hadhihi raihatu masyitati binati Fir'aun wa auladiha, ini adalah bau harumnya Masyitah, tukang sisirnya putrinya Fir'aun beserta kelima anaknya. Kenapa mereka harum baunya? Mereka syahid demi mempertahankan iman. Ketika Masyitah menyisir rambut putrinya Fir'aun, sisirnya jatuh,
Lalu beliau mengambilnya dengan membaca bismillah. Apa yang kamu baca? Kata putrinya Fir'aun, aku menyebut nama Allah. Allah itu siapa? Allah Tuhanku. Jadi kamu punya Tuhan lain selain bapakku? Iya, Tuhanku, Tuhan bapakmu, dan Tuhan seluruh manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan laporkan ini kepada bapakku. Silahkan dilaporkan. Maka Masyitah dihadapkan kepada Fir'aun, dihadirkan kelima anaknya. Fir'aun mengancam Masyitah, kamu tinggalkan keyakinanmu, imanmu itu, kalau tidak aku akan menghabisi keluargamu. Maka dipanaskan satu bejana besar. Ketika air telah mendidih, Masyitah diancam, kamu tinggalkan imanmu, kalau tidak anak pertamamu aku lempar. Masyitah teguh dengan imannya, anak pertama dilempar. Lalu diancam lagi, Masyitah tetap teguh dengan imannya. Anak kedua menyusul, anak ketiga menyusul, anak keempat menyusul. Begitu anak yang kelima, masih bayi, Masyitah mulai didominasi perasaannya. Wanita itu perasaannya dominan. Masyitah kasihan, iba terhadap anaknya masih kecil. Di saat seperti itu, tiba-tiba bayinya berbicara. Wahai ibu, jangan ragu, jangan bimbang. Sungguh kita berada di atas kebenaran. Akhirnya Masyitah beserta bayinya dilempar ke dalam air yang mendidih. Satu keluarga syahid dalam rangka mempertahankan iman. Maka kemuliaan orang yang seperti itu ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baunya harum. Maka ini pelajaran pentingnya as-sabat alal iman, teguh di atas iman. Allah tidak pernah memerintahkan kita mempertahankan satu ikatan sampai kita mati, kecuali hanya ikatan iman. Allah tidak pernah menyuruh kita matilah kamu di atas suku tertentu, di atas partai tertentu, di atas ormas tertentu. Tapi begitu menyangkut iman, maka Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali sebagai seorang muslim. Maka andaikan iman ini dibenturkan dengan nikmat-nikmat duniawi, mana yang kita pilih, Pak? Mana yang kita pilih, Bu? Iman. Andaikan kita dipaksa meninggalkan iman demi harta, mana yang kita pilih? Iman. Andaikan dipaksa meninggalkan iman demi keluarga, mana yang kita pilih? Iman. Bahkan andaikan harus meregang nyawa, tetap kita wajib untuk memilih keimanan. Ini isyarat yang kedua dari hikmah Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, apa pelajaran dari Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Orang yang mengerjakan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Orang yang mengerjakan keburukan, dia pun akan mendapatkan keburukan. Man
Zara'a hasada. Siapa yang menanam, dia pun akan memanen hasilnya. Dunia ini cermin, ya, tempat kita menanam kebaikan. Akhirat kita akan memanen hasilnya. Seluruh yang kita kerjakan di dunia ini akan ada balasannya di hari kiamat, sekecil apapun itu. Maka Allah menegaskan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang mengerjakan kebaikan meskipun hanya sekecil biji sawi, sekecil atom, dilihat kasat mata tidak nampak, tapi dia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Begitupun sebaliknya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengajari kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah mengecilkan kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang cerah, jangan diremehkan. Apalagi ngaji seperti ini, jangan diremehkan. Semua yang kita kerjakan ada balasannya di sisi Allah. Terkadang Allah percepat di dunia, terkadang Allah tunda di hari kiamat, ya. Ada yang dipercepat di dunia, ada yang langsung cash untuk kita, ada yang Allah tunda untuk keturunan kita. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, contoh yang Allah balas cash untuk kita, ya. Imam Ahmad ibnu Hanbal itu pernah satu hari tidur di masjid. Lalu ada tukang roti datang. Tukang roti ini nggak tahu kalau yang tidur itu ulama besar. Maka dinasehati. Ya, tukang roti ceramah ke ulama. Pak, jangan tidur di masjid, Pak. Nanti kotor masjidnya. Bapak, kalau mau tidur ke rumah saya aja. Entah kenapa Imam Ahmad tidak sanggup menolak permintaan orang ini. Akhirnya beliau tidur ke rumahnya, disiapkan kamar. Ketika beliau hendak tidur, tukang roti ini sedang buat adonan roti. Sambil buat adonan roti, dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka Imam Ahmad heran, kenapa buat adonan saja sambil istighfar? Maka tukang roti ini berkata, Pak, sejak aku membiasakan istighfar, seluruh keinginanku diijabah oleh Allah. Hanya satu yang belum diijabah. Aku ingin sekali berjumpa dengan ulama besar yang sangat aku kagumi. Namanya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Maka Imam Ahmad berkata, seluruh keinginanmu sudah diijabah oleh Allah disebabkan istighfar yang kamu baca. Akulah Ahmad ibnu Hanbal. Cash dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditunda untuk anak-anak kita. Imam Al-Ghazali, siapa bapaknya? Bapak beliau bukan seorang ulama. Bapaknya itu hanyalah pengrajin bulu domba. Tapi Masya Allah, rajin beribadah kepada Allah. Tidak pernah tinggal sholat 5 waktu. Sering menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka Bapak Ibu jangan remehkan menghadiri majelis ilmu seperti ini.
Saat ayahnya Imam Ghazali menghadiri majelis fikih, beliau berdoa, ya Allah, jadikan anakku ahli fikih. Saat beliau menghadiri majelis hikmah, nasihat, mau'izah, maka beliau berdoa, ya Allah, jadikan anakku ahli hikmah. Dua-duanya diijabah oleh Allah. Imam Ghazali Muhammad namanya, ahli fikih. Adiknya namanya Ahmad, ahli hikmah. Jadi Allah tunda untuk anak-anak kita. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menundanya di hari kiamat. Seperti yang dirasakan siapa tadi? Masyitah dan keluarganya. Di dunia menderita, tapi Masya Allah, setelah kehidupan dunia mulia, harum baunya. Ya, maka jangan pernah pesimis ketika beribadah kepada Allah. Pasti dibalas oleh Allah. Kalau tidak di dunia, kelak di hari kiamat. Sebaliknya, amal keburukan itu juga sama, ada balasannya di sisi Allah. Maka jangan pernah meremehkan sebuah keburukan. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah ditunjukkan pemandangan yang mengerikan. Lama kanat lailatun usriyabi ra'aitu rijalan tuqradu alsinatuhum bimaqaridha min nar. Pada saat Isra Mi'raj itu aku ditampakkan oleh Allah pemandangan yang mengerikan. Ada orang-orang yang lisannya itu digunting dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Kebayang, Pak? Ya, betapa pedihnya siksaan itu. Fasa'altu Jibril man haula. Aku bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu? Kata Jibril, haula'i khutaba'u ummatika ya'muruna bil ma'rufi wa yansawna anfusahum wa hum yatlunal kitab afala yaqilun. Mereka itu, wahai Muhammad, adalah khutaba, ya. Mereka itu para penceramah dari kalangan umatmu. Mereka menyuruh kebaikan tapi melupakan dirinya. Lisannya nyuruh kebaikan tapi perilakunya jelek. Afala yaqilun. Padahal mereka membaca Al-Quran, apakah mereka tidak memikirkan itu? Ini sebuah renungan, ya, terutama untuk saya pribadi. Jadi ceramah itu berat, Pak, bukan ringan, ya. Makanya dulu salafun as-salih itu sangat berhati-hati ketika menyampaikan nasihat. Imam Hasan Al-Basri ketika hari itu didatangi budak-budak request tema, ya, Ustadz, nanti khutbah Jumat tolong temanya keutamaan memerdekakan budak supaya kami segera dimerdekakan. Apalagi ini bulan Ramadan, orang bersemangat untuk beramal saleh. Jumat pertama beliau tidak bahas tema itu. Jumat kedua enggak bahas tema itu. Jumat ketiga enggak bahas tema itu. Baru Jumat keempat beliau membahas tema itu. Maka akhirnya budak-budak dimerdekakan, termasuk yang request tema tadi. Setelah dimerdekakan, datanglah beliau menghadap Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, kenapa engkau baru bahas sekarang? Kenapa enggak dari Jumat pertama sejak kami request tema itu?
Apa kata beliau? Saat itu aku tidak punya budak yang bisa aku merdekakan. Tabunganku pun kulihat belum cukup untuk membeli budak yang bisa aku merdekakan. Maka sejak hari itu aku nabung. Barulah Jumat keempat tabunganku cukup untuk membeli budak. Maka aku membeli budak, lalu aku merdekakan. Aku takut termasuk orang yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah kalau orang mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Jadi al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, sebaliknya jangan pula mengecilkan dosa. Ya, sekecil apapun itu. Jamaah dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang panjang tentang catatan amal, kata Nabi, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati yaumal qiyamah fayu'ti lahu tis'an wa tis'ina sijillan kullu sijillin maddul basar. Nanti di hari kiamat Allah membebaskan salah seorang umatku. Allah memberinya 99 catatan. Setiap catatan itu sejauh mata memandang. Maka Allah bertanya 3 perkara kepadanya. Hal tungkiruna min hadza syai'a? Apakah dari catatan ini ada yang kamu ingkari? Setiap ditanya dia menjawab, la ya Rabb, tidak ya Allah. Lalu Allah bertanya, hal zalamaka katabati? Apakah malaikat pencatat amal yang aku tugaskan menzalimi kamu? Dia menjawab, la ya Rabb, tidak ya Allah. Lalu Allah bertanya yang terakhir, hal laka hujjah? Apakah kamu punya argumen? Orang di dunia pandai berargumen, tapi di akhirat dia tidak bisa berargumen sama sekali. La ya Rabb, tidak ya Allah. Maka orang ini pasrah, semua catatannya merah. Maka Allah ingatkan, innalaka indana hasanah. Ketahuilah kamu masih punya satu hasanah, satu kebaikan. Apa itu? Kamu pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka orang ini diberi satu kartu. Fayu'ti lahu bitaqah maktubun fiha la ilaha illallah. Tertulis di kartu itu la ilaha illallah. Maka orang ini pesimis. Ya Rabb, ma hadhil bitaqah amama hadhis sijillat. Apalah arti satu kartu ini dibanding catatan amalku yang merah semua? Maka Allah kemudian meletakkannya di timbangan. Ini kartu bertuliskan la ilaha illallah. Ini catatan amal ya yang merah semuanya. Rupanya setelah ditimbang lebih berat la ilaha illallah. Maka jangan pernah ya meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Sebaliknya jangan meremehkan keburukan sekecil apapun. Ada ahli ibadah di zaman Nabi, seorang wanita kalau mendengar ahli ibadah, standarnya 2, siangnya puasa sunnah, malamnya qiyamul lail. Ringan apa berat, Pak? Ringan apa berat? Ya. Tapi ahli ibadah ini masuk neraka. Apa sebabnya? Karena mengurung seekor kucing sampai mati, nggak dikasih makan, ya
dan tidak dilepas supaya cari makan sendiri. Akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Jadi al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Ini pelajaran ketiga. Pelajaran keempat dari peristiwa Isra Mi'raj, yaitu ahamiyatus sholati fil Islam. Pentingnya sholat di dalam Islam. Ketika Allah memerintahkan Nabi dengan perintah-perintah lain selain sholat, maka cukup Jibril yang datang. Muhammad, Allah perintahkan kamu puasa. Muhammad, Allah wajibkan zakat. Muhammad, Allah wajibkan haji. Sampai Muhammad, Allah wajibkan jihad fi sabilillah. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Ketika Nabi naik ke langit, ya, maka langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Apa hikmahnya? Karena Nabi Adam bapaknya seluruh manusia, maka Allah hendak pertemukan antara nubuwah dengan ubuwah. Ini Nabi akhir zaman ketemu dengan bapaknya seluruh manusia. Langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Apa sebabnya? Kata para ulama, karena mereka yang terdekat zamannya dengan zaman Rasulullah. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa sebabnya? Nah, ini yang menarik. Karena kata para ulama, nanti umat Nabi kalau masuk surga, maka wajahnya seperti wajah Nabi Yusuf alaihissalam, yang diberikan separuh ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ya, yang kurang putih sedikit, yang kurang ganteng sedikit, ya, kurang cantik sedikit, enggak usah gelisah, enggak usah sibuk merawat badan, ya, skincare, facial, apalagi ke salon dari pagi sampai sore, enggak perlu. Kalau masuk surga nanti wajahnya seperti wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau masuk surga, ya, artinya apa? Yang laki-laki tampan, yang wanita cantik, jadi ratunya bidadari. Kalau masuk surga, ya. Jadi yang terpenting adalah masuk surga. Langit keempat bertemu Nabi Idris alaihissalam. Apa sebabnya? Kata para ulama, Nabi Idris ini nabi yang pertama kali diizinkan oleh Allah berjihad untuk membela agama. Ini isyarat setelah peristiwa Isra Mi'raj, tidak lama Nabi akan merasakan fase jihad fisabilillah. Maka, ya, ada yang mengatakan peristiwa Isra Mi'raj ini setahun sebelum hijrah. Ya. Kalau setahun sebelum hijrah, maka perang yang terdekat adalah perang Badar, tahun kedua Hijriyah, di bulan Ramadan. Berarti hanya sekitar 3 tahun setelah Isra Mi'raj Rasulullah menghadapi fase jihad fisabilillah. Kemudian langit kelima ketemu Nabi Harun, langit keenam ketemu Nabi Musa alaihissalam. Kenapa langit kelima Nabi Harun? Nabi Harun ini orang terdekat dengan Nabi Musa. Nabi Musa kalimullah, maka diletakkan lebih tinggi di atas Nabi Harun.
Langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa sebabnya? Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, maka derajatnya diletakkan paling tinggi, langit yang ketujuh, karena dia kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam peristiwa Isra Mi'raj itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah sholat 5 waktu. Awalnya 50 sholat. Ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah wajibkan 50 sholat. Turunlah ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, ma farada alaika rabbuk, apa yang Allah wajibkan kepadamu? Khamsuna solatan fi yaumin wa lailatin, 50 kali solat sehari semalam. Maka Nabi Musa langsung berkata, irji ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu. Inna ummataka la yutiquna dzalik, umatmu tidak akan sanggup melakukan 50 kali solat sehari semalam. Wong 5 kali saja banyak yang bolong, apalagi 50 waktu. Bapak bayangkan, kalau sehari 24 jam, ya, maka paling tidak kalau 50 waktu dalam 1 jam kita sholat minimal berapa kali? 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Ringan apa berat, Pak? Berat. Maka untung dikasih tahu Nabi Musa alaihissalam, irji ila rabbik fas'alhu takhfif, kembali kepada Allah, minta diskon. Maka didiskon 5. Kata Nabi Musa, umatmu enggak sanggup, minta diskon, tinggal 5. Kata Nabi Musa, inna ummataka la yutiquna dzalik, umatmu enggak akan sanggup mengerjakan itu. Irji ila rabbik fas'alhu takhfif, kembali kepada Allah, minta diskon, padahal tinggal berapa? 5. Maka Rasulullah menjawab, qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu, aku sudah berulang kali kembali kepada Allah sampai aku malu. Maka akhirnya Nabi ridha dengan 5. Apa sebabnya? Kok ketika turun ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam? Karena Nabi Musa ini adalah Nabi yang umatnya paling banyak setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang pengalamannya banyak Nabi siapa? Musa alaihi salam. Kata beliau, waqad jarrabtu bani Israil ala zalik, aku sudah menguji itu kepada Bani Israel. Enggak sanggup, umatmu pun sama, enggak akan sanggup. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salat ini istimewa. Langsung diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Allah hadirkan peristiwa maha dahsyat Isra Mi'raj. Makanya kemudian solat ini menjadi imaduddin, tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa menegakkan solat, dia tegakkan agama. Tapi siapa tinggalkan solat, dia telah hancurkan agama. Orang tidak solat ada 2 kemungkinan. Pertama, malas tapi masih meyakini itu wajib, maka dia dihukumi fasik, pelaku dosa besar. Dia wajib dinasehati, disuruh taubat. Tapi yang kedua, ada orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Sholat nggak wajib. Maka kategori kedua ini kata para ulama
berarti telah murtad, telah kafir dia. Maka hati-hati ya. Salat ini kewajiban yang melekat dalam kehidupan kita selama nafas masih dikandung badan. Maka wajib salat. Orang sakit nggak bisa berdiri, wajib salat atau tidak? Wajib. Sambil duduk. Duduk pun nggak sanggup, saking parahnya sakitnya, wajib sholat atau tidak? Wajib. Sambil berbaring. Berbaring pun nggak sanggup menggerakkan badannya, maka pakai isyarat. Kalau isyarat mata pun sudah nggak bisa, tandanya sudah tidak ada nyawanya, maka disolatkan. Jadi sholat ini kewajiban besar. Jangan pernah meninggalkan sholat. Allah suruh kita menasehati keluarga kita, ya, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat, sabarlah ketika mengajari itu. Allah tambah redaksi ya dengan menggunakan wastabir. Ada tambahan huruf ta di situ. Allah tidak sekedar mengatakan wasbir. Dalam ilmu balaghah ya, ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan huruf itu menunjukkan tambahan makna. Jadi kesabaran yang dibutuhkan untuk mendidik keluarga kita, anak kita terhadap sholat itu bukan sekedar kesabaran, tapi kesabaran yang ekstra. Makanya Nabi memberi isyarat, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anakmu sholat saat umurnya berapa? 7 tahun sudah balik atau belum, Pak? Belum, sudah disuruh sholat. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Kalau 10 tahun belum bagus sholatnya, pukul, tapi pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti. Padahal usia balik itu juga di atas 10. Ya, zaman saya 15, kalau sekarang pasti lebih cepat. Jadi bayangkan 7 ke 15 misalnya. Begitu kesabaran yang dibutuhkan untuk mengenalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Di antara azab yang dilihat oleh Nabi di hari kiamat, ditampakkan oleh Allah di dalam mimpinya, azab orang meninggalkan sholat. Ada 2 orang, satu berbaring, satu berdiri membawa batu besar. Maka orang yang membawa batu besar itu melempar batu ke kepala orang yang berbaring. Kepala itu seketika pecah berhamburan. Lalu Allah takdirkan menyatu lagi, dilempar lagi, pecah lagi, menyatu lagi, terus menerus seperti itu. Maka Rasulullah heran, bertanya kepada malaikat, itu azab apa kok ngeri sekali? Itulah azab untuk orang yang meninggalkan sholat. Ini keempat. Terakhir yang kelima, hikmah Isra Mi'raj, yaitu makanatu Masjidil Aqsa fil Islam. Kedudukan Masjidil Aqsa di dalam Islam. Ketika peristiwa Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa kemana? Sidratul Muntaha. Kenapa enggak langsung dari Ka'bah ke Sidratul Muntaha? Kalau Allah ya memperjalankan nabinya dari Makkah langsung ke Sidratul Muntaha, mudah apa susah, Pak? Mudah bagi Allah, enggak ada yang susah. Tapi kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu?
keutamaan Masjidil Aqsa di dalam Islam. Rasulullah itu satu-satunya nabi yang pernah menghadap Masjidil Aqsa, juga menghadap Masjidil Haram. 16 bulan kurang lebih Nabi itu sholat menghadap Masjidil Aqsa. Padahal ada keinginan besar dalam hati Nabi sholat itu menghadap Masjidil Haram. Tapi karena Allah suruh menghadap Masjidil Aqsa, ya menghadap Masjidil Aqsa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat, ya, engkau menengadahkan wajahmu ke langit, maka kami akan palingkan kiblat itu ke arah yang kamu sukai. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka saat itu Nabi sholat, ya, kalau tidak zuhur, asar. 2 rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat kedua menghadap Masjidil Haram. Maka masjid itu kemudian dikenal dengan nama Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Jadi ini isyarat agar kita hari ini punya kepedulian yang besar terhadap Masjidil Aqsa. Sebagaimana kita sering umroh ke Masjidil Haram, memperhatikan Masjidil Haram, maka kita pun harus memperhatikan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa istimewa. Maka Allah mensifatinya alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Nabi mendoakan, ya, Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berkahi negeri Syam kami, Palestina, Suriah, Yordan, ya, Lebanon. Ini adalah Syam. Itu didoakan keberkahan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka isyarat ketika kita sering mentadaburi hikmah Isra Mi'raj, kita harus punya kepedulian yang besar terhadap Masjidil Aqsa. Ini 5 hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mentadaburinya dan Allah menjadikannya sebagai spirit untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah, ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang telah diberikan. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mari kita akhiri majelis kita dengan munajat kepada Allah. Di antara doa yang mustajab, doa setelah amal saleh. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, interaksi kita terhadap ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah mengantarkan doa-doa kita menjadi mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdasy syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli itsm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa sa'ir amalina minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat para jemaah di luar telah disediakan sarapan pagi untuk dibawa pulang, dan kami juga mohon untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan masjid dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.